Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Pada video kali ini, teman-teman, eh, melanjutkan proses pembuatan aplikasi Excel akuntansi terbaru kita di 2023. Ini tepatnya penghujung ya. Jadi sudah tanggal 29, teman-teman. Sedikit lagi kita akan masuk 2024. Nah, untuk itu saya ingin menyelesaikan satu video terakhir di 2023, yaitu pembuatan buku besar. Buku pembantu ya. Jadi sebelumnya di part 5 ya, di part 5 sudah ada pembuatan buku besar. Jadi di part 6 ini kita akan lanjut untuk proses pembuatan buku pembantu. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, buku pembantu ini sebenarnya tidak wajib ya. Tidak wajib menurut saya pribadi karena sifatnya adalah laporan pendukung. Namun, bagi teman-teman yang memiliki banyak daftar customer, kemudian banyak daftar vendor yang ada transaksi jual beli secara kredit, maka buku pembantu ini cukup membantu sekali untuk teman-teman bisa tracking, bisa telusuri histori pembayaran atau histori penerimaan dari customer tertentu atau dari vendor tertentu untuk pembayarannya. Oke, langsung saja teman-teman untuk proses pembuatannya, let's go. Ya, di sini saya ada file yang kemarin teman-teman jika ikuti video sebelumnya itu sudah sampai di buku besar ya. Nah, untuk langkah selanjutnya sesuai dengan apa yang teman-teman lihat di ebook ini teman-teman ya. Yang pertama adalah yaitu klik kanan pada sheet buku besar atau sheet BB dan pilih move or copy untuk menggandakan sheet. Oke, langsung saja klik kanan, move or copy, kemudian nah di sini move to end ya, sesuai petunjuknya, kemudian create a copy dan oke. Jadi di sini sudah muncul BB2 teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya tinggal di rename saja, bisa klik 2 kali atau klik kanan juga bisa teman-teman ya. Oke, ini rename, kita beri nama BP. Oke, ini sudah ada sheet buku pembantu. Selanjutnya buku besar ini kita ganti dengan BP ya. Oke. Buku pembantu. Untuk akun kita ganti dengan kode bantu. Kita perlebar sedikit teman-teman. Untuk tipe akun jadikan jenis. Dan untuk kolom 4 ini khusus pada poin 4, blok seluruh baris dan hapus. Oke, kita blok sesuai dengan petunjuk ya sampai seluruh ini teman-teman ya sudah terblok, kemudian delete. Jadi ini sudah kosong untuk formula yang sebelumnya kita gunakan saat pembuatan buku besar. Klik kolom C4 pada sheet BP dan ikuti langkah berikut. Diklik saja C4 seperti ini. Pilih data validasi. Jadi masuk data, kemudian data validasi. Tinggal cari saja teman-teman ya, data validation seperti ini. Oke. Dan pilih yes. Nah, selanjutnya buat nama
KB list. Jadi sama dengan KB underscore list. Sebenarnya KB list ini menandakan bahwa ada di sheet KB. Jadi teman-teman sebelumnya di video part pembuatan master data ya. Pembuatan master data teman-teman sudah buat untuk KB list ini. Jadi tinggal dipanggil supaya teman-teman tidak perlu blok lagi teman-teman ya. Oke, ini sudah dipilih hasilnya, maka memunculkan daftar customer atau supplier dari teman-teman ya. Untuk berikutnya pilih S001 ya, kita menyesuaikan saja teman-teman ya dengan latihan kita. Ini hanya contoh, kita lanjut saja. Klik pada kolom C4 dan masuk pada menu formula. Oke, kita klik kemudian masuk menu formula, cari yang namanya menghapus. Kita ingin menghapus pada name manager ya. Name manajernya itu cari yang skopnya BB akun ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sudah terhapus. Kemudian klik kembali. Lalu di menu formula define name, isi di sini untuk namanya teman-teman ya. Namanya ini kita ganti dengan BP kode atau buku pembantu yang untuk kode. Kita oke. Ini tunggu dulu teman-teman ya, kita cek. Sepertinya ini sudah ada ya, BP kode. Oh ya, ini kemarin sempat saya testing, saya hapus dulu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian masuk ulang ke define name, kemudian ganti dengan BP underscore kode. Jadi tinggal diikuti saja, kemudian enter. Nah, ini sudah ada. Pada saat diklik di atas sudah muncul di name boxnya untuk BP kodenya. Nah, untuk berikutnya, sebelum mengisi formula yang ada pada kolom C5, ini teman-teman ya, C5, silahkan berikan nama terlebih dahulu pada sheet KB yang menampung data customer dan supplier. Oke, kita masuk sheet KB. Ini teman-teman, kita berikan nama terlebih dahulu, namanya KB, jadi kode bantu. Bisa define name atau bisa langsung di name boxnya seperti biasa. Bisa langsung ketik KB underscore KB. Ini sama saja langkahnya ya. Jadi menurut kebiasaan teman-teman saja. Dan di sini teman-teman ya, untuk saldo awal tinggal di klik saja. Di sini saldo awalnya, klik isikan KB underscore awal, enter. Kemudian di bagian jenis ini diklik juga bagian D nya, kemudian masukkan KB underscore jenis. Oke, sampai di sini kita harusnya punya 4 ya, ada 4 KB, 1 2 3 4. Oke, jadi sudah sama teman-teman, jadi sudah punya 4. Pada sheet BP, kita kembali ke BP, kolom C5 berikan formula berikut ya. Kita membuat sebuah formula simpel lagi menggunakan index and match atau mengambil jenis yang ada di kode bantu ini. Jadi caranya simpel teman-teman ya, sama dengan if error. Jadi ini biasanya if error ini bisa di awal kalau teman-teman sudah paham tentang struktur formulanya, atau kalau misalkan belum paham, biasanya buat dulu index. Oke, seperti ini index. Kita akan ambil KB jenis ya, match, kemudian lookup value-nya itu di atas teman-teman ya, atau otomatis terisi
variabel yang teman-teman buat, yaitu BP kode pada kolom KB ini teman-teman ya, KB. Jadi KB itu adalah list yang tadi teman-teman sudah berikan nama, kemudian 0, lalu teman-teman berikan kurung penutup 2 kali dan enter. Nah misal nih, ini kalau dikosongkan akan error. Nah fungsi dari if error teman-teman itu, kalau misalkan seperti ini hasilnya, dia bisa memunculkan apapun yang teman-teman inginkan. Nah contoh di sini, karena kita kalau misalkan errornya itu mau bersih saja, kita tinggal pilih if error di bagian paling awal setelah sama dengan dan sebelum indeks. Kemudian terakhir sesuai petunjuk di sini tinggal berikan titik koma atau koma tergantung yang pengaturan di laptop teman-teman. Kemudian value if errornya itu kita beri tanda kutip 2 kali. Jadi itu sama dengan kosong ya. Enter. Maka ini bersih teman-teman ya. Tapi bukan berarti tidak ada formula, ini ada. Ya, jadi seperti itu. Kalau teman-teman isi di sini huruf misalkan A, maka yang muncul A. Jadi itu salah satu fungsi penggunaan dari if error untuk formula yang error itu tidak selamanya karena salah, tapi memang ada source atau sumber data yang tidak ditemukan. Pada kolom G4 ini teman-teman ya, itu buatnya gini teman-teman ya, logikanya sama dengan jika C5 ini teman-teman ya sama dengan kosong ya, tanda kutip 2 kali, maka kita kosongkan juga, kan seperti itu ya. Jadi jika C5 kosong ya, isi di G4 nya itu juga harus kosong. Itu logika yang kita pasang. Berikutnya, apabila tidak kosong, kita akan memerintahkan untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan formula indeks. Jadi indeks ambil data pada KB awal atau kolom saldo awal ya. Kemudian match. Nah matchnya ini tetap pada BP kode. Kemudian KB, ini KB saja. Kemudian 0. Jadi logikanya kita akan mengambil data yang ada di kolom saldo awal tadi berdasarkan kode bantu yang teman-teman pilih. Seperti itu untuk logika pembuatan formula ini teman-teman ya. Yes saja, ini akan auto koreksi. Nah ini kosong teman-teman ya. Coba kita isi datanya terlebih dahulu, atau pilih saja yang customer 1. Ini ada saldo awal 1 juta ya, customer 1. Nah ini sudah muncul. Jadi itu fungsinya teman-teman ya, untuk mengambil. Nah untuk mengambil detail transaksi yang ada pada sheet jurnal, langkah pertama membuat 2 kolom bantu baru pada kolom M dan N. Ya kita masuk pada menu jurnal ya. Ini sheetnya. Buat 2 kode bantu. Jadi tinggal copy saja seperti ini. Kemudian pilih paste. Nah KB2 ini teman-teman ganti dengan KB4 ya. KB itu sebenarnya kode bantu, itu singkatan saja. Nama lainnya terserah teman-teman saja. KB5. Oke. Kita hapus semua formula yang tercopy. Oke. Selesai. Pada sheet jurnal kolom M5 ya. Jadi ini kolom M5 yang ini teman-teman ya. If sama dengan if n. Jadi kalau sebuah rumus menggunakan formula n menandakan bahwa ada lebih satu logika
yang kita harapkan seluruh logika yang terpasang itu harus bernilai benar atau harus mengikuti aturan yang kita buat. Yang pertama, ini kita tambahkan atau dulu ya. Jadi and or. Kalau or cukup salah satunya maka sudah bernilai benar. Ya, jika saat salah satu sudah sesuai maka otomatis akan bernilai benar. Or-nya itu indeks. Nah, kita akan mengambil AK jenis ya. Jadi jenisnya match F5. F5 ini akun debit ya. Jadi jenisnya itu AKKB itu 0 sama dengan akun hutang sama dengan akun hutang. Atau logika yang kedua teman-teman ya, indeks ini kita bisa percepat saja. Jadi AK jenis tetap sama teman-teman. Ini menggunakan AK jenis match. Jadi match F5. Sebenarnya kalau teman-teman paham ini tinggal teman-teman copy saja ya. Teman-teman sisa copy kemudian paste dan melakukan edit. Jadi kita rumus kedua ini untuk yang masih lanjutan or-nya adalah pengecekan. Jika salah ya lanjut lagi pengecekan logika kedua. Ini sama dengan akun piutang. Ingat untuk di Excel itu tidak terpengaruh huruf besar atau huruf kecilnya ya. Pasti rumusnya akan sama saja. Nah, di sini akun hutang, akun piutang sudah. Nah, sekarang kita periksa kembali yang G5. Ya. Jadi logikanya dua akun ini, akun debit, akun kredit ini teman-teman akan arahkan untuk dicek dulu jenisnya apa, akun piutang atau akun hutang. Kalau salah satunya sudah benar, maka itulah yang akan dieksekusi teman-teman. Sekarang contoh kalau teman-teman ingin mengedit ya seperti ini, tinggal di copy saja. Kemudian paste. Ini akun jenisnya jangan di G, di F sorry, tapi di G atau yang di sampingnya teman-teman ini. Nah, sama dengan akun piutang atau ini G teman-teman ya, G5 akun hutang. Jadi sama dengan akun hutang, kita tutup dua kali ya, jadi akun hutang sama akun piutang. Nah, logika kedua untuk N-nya ya, ini baru masuk ke N-nya. Kalau yang tadi adalah penyeleksian apakah salah satu kolom debit atau kolom kredit itu mengandung akun yang berjenis piutang atau hutang. Kalau benar, ini lanjut lagi ke logika berikutnya, E5. Jadi E5 sama dengan BP kode. Jadi E5 itu teman-teman ya, ini sama dengan BP kodenya atau di buku pembantu itu yang kode yang teman-teman gunakan ya. Jadi BP kode kemudian tutup kurung, jika benar angka 1, jika salah 0. Jadi ini lebih panjangan logikanya teman-teman. Nah, ini ada error. Maka kalau misalkan ada error, oh ya ini error, kita tambahkan if error kemudian
Jika error kita kosongkan. Nah, kita periksa dulu. Ini ada akun hutang, kemudian customer 1. Tuh akun hutang. Harusnya ini benar teman-teman ya. Jadi di jurnal ini harusnya benar, akan ada muncul angka 1 ya. Coba kita copy, kemudian kita tes dulu. Kita lakukan pengecekan. Ya, jadi if and kita coba cek logika 1, ini value. Oh, ini teman-teman ya, mungkin tadi nggak sengaja ke pencet teman-teman. Nah, kita enter. Jadi logika satunya indeks angka jenis match angka jenis, oke. Ini kurang teman-teman ya, match. Jadi harus hati-hati teman-teman, kalaupun error itu lakukan pengecekan dulu. Jadi ini ya. Oke, sudah match, kita enter angka 1, kita copy. Paste. Jadi sudah muncul angka 1. Nah, sekarang ini sudah selesai ya. Oke. Nah, di bagian ini teman-teman ya, hasil yang diperoleh seperti gambar di atas setelah semua baris dibariskan pada kolom N5 ya. N5 sama dengan jika atau, jadi jika atau if or M5 lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi logika pertamanya M. Jadi M5 ini teman-teman ya. M5 lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Maka atau M5, jadi ada 2 ya. M5 sama dengan 0. Oke, kita tutup logikanya. Maka benarnya ini ya, 0, maka benarnya kita kosongkan. Jika salah, contif, jadi conif range-nya itu M5 ya. Tapi M5 pertama ini absolutkan dengan menekan F4, kemudian M5 lagi, lalu titik koma dan M5 kembali teman-teman ya. Jadi kita menghitung ada berapa angka 1 yang muncul ya. Oke, enter. Nah, untuk pembuktian kita ganti saja kas tunai ini menjadi piutang ya. Nah, di sini sudah jadi 2 karena sudah dapat angka pertama yang sudah double, berarti sudah jadi 2. Kemudian setelah selesai ini teman-teman sisa blok saja. Nanti barisnya disesuaikan kebutuhan ya. Jadi ini kita beri nama JUKB5 ya. Seperti biasa di atas saja JUKB5. Enter. Nah, pada sheet BP kolom B8 atau tanggalnya, oke, ini kita cek dulu ya. KB5 nya cuma sampai sini. Kita masuk, kalau misalkan salah masuk saja di name manager. Jadi JU KB5 ini kita edit. Nah, ini kita hapus, kemudian gantikan saja seperti ini, klik, lalu oke. Jangan lupa di oke, kemudian di close.
supaya yang berikan nama adalah kolom secara keseluruhan. Oke teman-teman ya, sorry sudah kelewat tadi. Nah sekarang ke BP, if error ya, if error indeks JU tanggal. Jadi kita ambil tanggalnya, kemudian match draw H1 saja ya di bagian atas ini teman-teman ya. Kita mulai di baris 1. Sebenarnya di baris 1 seperti ini. Kita tutup H1, kemudian titik koma JU pada JUKB 5 ya yang kita buat tadi. Oke. Match 0. Jika salah kita kosongkan. Oke, ini sudah muncul tanggal. Oke, teman-teman, sisa copy. Kemudian paste. Ganti JU tanggal dengan JU 0. Kemudian paste lagi. Ganti keterangan dengan JU tanggal, JU cat. Kemudian untuk kolom E8 ya, ini kolom E8 ya mirip dengan yang tadi teman-teman ya. Kita buat saja dulu fungsi if-nya sama dengan if or indeks. Sebenarnya ini formulanya yang tadi kita buat ya. Jadi melakukan pengecekan dulu. Tapi kita ikut saja teman-teman ya. Indeks AK jenis. Jadi ambil jenisnya. Match. Ya, jadi match indeks. Nah, ini indeks di dalam indeks. Karena indeks yang pertama ada yang kita perlukan, teman-teman. JUBB. Ya, jadi yang debit ya. JU debit match. Oke. Row pertama yang H1 ya. Ini H1. Titik koma, lookup array-nya adalah JUAK. Jadi JUKB5, oke. Titik koma 0, kita tutup 2 kali. Kemudian muncul lookup array-nya. Jika benar, ini oke, match-nya kita tutup lagi. Ya teman-teman ya, value if true-nya indeks AK jenis. Ini agak cukup panjang teman-teman ya. Match yang kita cocokkan adalah indeks
JUDB match masih sama H1 saja. Jadi H1 kemudian itu titik koma lookup array-nya di AK di JUKB ya, JUKB 5 titik koma 0 tutup. Oke. Ini kurang satu teman-teman ya. Logika 2 ini. Oke, saya cek dulu ya. Ini value if true, harusnya ini masih logika ya. Jadi if or index AK jenis match itu index JUDB row ini match yang pertama ya. Oke. Lookup array-nya AK. Ini yang kurang teman-teman tadi ya. Jadi harus ada di sini AKKB-nya ya. 0. Oke. Kita tutup. Kemudian KB0 ini sama dengan underscore akun piutang. Ini yang tadi kelewat ya. Kemudian logika keduanya baru pindah, tetap dengan konsep yang sama. Untuk lookup array-nya ini teman-teman di AKKB ya. Jadi di AKKB kemudian 0. Nah ini agak panjang, nanti saya masukkan di deskripsi ya, deskripsi video untuk formula yang digunakan ini. Oke, itu sama dengan akun hutang. Sebenarnya simpelnya ya mengecek saja yang di jurnalnya teman-teman. Akun hutang, koma, kita ini tutup dulu ya. Jadi value if true-nya index untuk JU jumlah. Jadi tetap jumlahnya yang kita ambil. Kemudian match ya, jadi indeks JU jumlah match BP kode yang di atas teman-teman ya. BP kode kemudian JU pada ini ya, pada JU KB 5 kemudian 0. Tutup 2 kali. Kalau salah kita berikan 0. Oke, kita enter. Ini 0 ya. Kita cek di jurnal. Oke, Kastune di sini. Jadi logikanya sebenarnya gini teman-teman. Ini adalah customer 1, kita cek dulu kan gitu. Nah, kalau memang sudah benar, sudah pastikan bahwa ini customer 1, kita cek lagi apakah yang ada di akun debit ini jenisnya akun hutang atau akun piutang. Nah, makanya harus dipisah dulu. Diambil dulu ini, dicari jenisnya, kemudian baru step keduanya mencocokkan dengan yang ada di bagian daftar akun. Jadi seperti itu teman-teman.
Nah, sekarang di bagian ini kita sisa copy, paste, tinggal ganti rumusnya ini teman-teman, sisa ganti dari yang tadi teman-teman ya. Untuk JUDB jadi JUKR. Oke, sudah. Ini lagi ada JUDB jadi JUKR. Nah, sekarang enter. Kita cek dulu teman-teman. Indeks AK jenis ya. Akun piutang indeks jenis JU. Memang ini namanya adalah JUKR. Oke. Indeks jumlah, JU jumlah, match tipe, kode ini sudah benar. Ya, ini rumusnya kita lupa ya, tambahkan tadi if error. Oke, if error, kemudian jika error kita kosongkan. Oke, bentar. Ini error ya. Harusnya ini mengambil angka yang tadi di F8 itu harusnya ngambil angka. Kita cek dulu logikanya. Jika indeks AK jenis, jadi akun jenisnya, oke, AK jenis match indeks JU kredit pada kolom jurnal ya, bagian kredit kita akan lakukan pengecekan di baris pertama. Ini teman-teman lookup value-nya jadi angka 1. Kemudian JUKB5 pada JUKB5 AKKB. Oke, sudah sama. Piutang indeks AK jenis match indeks JUKR match. Oke teman-teman, jadi ini matchnya kan ada lookup value-nya kan ini, kemudian matchnya itu harusnya teman-teman ya, yang indeks yang terakhir ini matchnya itu row 1 ya, row 1 ini juga apa namanya, ini row 1 harusnya, bukan row H1 ya. JUKB5 kita enter 200.000. Kita coba testing, misalkan kita ganti ya, ini kita balik saja menjadi kas, kemudian ini hutang. Oke, kira-kira muncul teman-teman ya? Tidak, ini karena dia error. Yang salah tadi ini, jadi di ebooknya ini rumus keduanya yang salah, makanya saya bingung juga karena memang pada saat pembuatan ini prosesnya langsung juga teman-teman, langsung praktek. Jadi ada yang saya perbaiki tapi sebenarnya lupa ya, bahwa ini tetap mengacu pada baris yang pertama, karena yang kita lihat, yang kita lagi kerjakan adalah detail transaksi yang pertama. Oke, jadi ini sudah pindah, berarti sudah benar. Ini kita kembalikan atau biar seperti ini saja. Kemudian di bagian G8, nanti formula di deskripsi video ya. Di bagian G8 sama dengan if B8, jadi tanggalnya ya. Jadi jika tanggal itu, jadi jika tanggal sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah, kita buat lagi fungsi if. Jika C5 ini teman-teman ya, kita absolutkan. Jadi jenisnya
itu sama dengan piutang. Oke. Jadi jika jenisnya adalah piutang, maka G4 ini kita absolutkan F4 ditambah sum E8. Ini teman-teman, sum E8 kita absolutkan lagi supaya tidak bergeser pada saat teman-teman copy. Jadi startnya selalu ke baris yang pertama itu, teman-teman. Jadi E8 kemudian dikurang sum F8 titik 2. Jadi ini bukan titik koma ya, tapi titik 2 F8 kita tutup ya. Kita tutup, kemudian jika salah ya berarti kita balik, berarti dia bukan akun piutang tapi akun hutang. Maka value EVAS itu tetap sama, G4-nya akan kita ambil ya. G4-nya tetap kita ambil, kemudian ditambah sum yang kredit, teman-teman. Jadi ini F4 titik 2 F4 lagi tutup dikurang yang debit. Jadi sum E8 F4 titik 2 E4 tutup ya. Kita tutup lagi. Enter yes saja. Makanya di sini 1 juta tambah 200 karena ini adalah piutang. Status yang di sini ya. Oke. Jadi ngebacanya adalah statusnya yang ini. Jadi jangan salah jurnal karena ini harusnya piutang usaha kalau menggunakan customer. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk copy file, copy rumusnya, kemudian paste sampai di bawah ya, seperti ini. Nah, ini ada yang error. Berarti if errornya tadi lupa dimasukkan ya. If error bagian terakhir kita kosongkan, enter. Nah, sekarang sudah rapi. Memang baru ada 2 transaksi contoh. Sekarang yang terakhir yang bagian atas ini. Ini sama dengan saldo akhirnya. Tinggal kita cek saja. Ini sama dengan yang di sini, teman-teman ya. Oke. Kita copy saja. Ini saya paste. Jadi ini tetap sama. Kemudian ini tidak perlu sebenarnya ada pengecekan, tapi ini dibuat saja supaya teman-teman tidak bingung. Nah, ini yang di bagian belakangnya kita buat saja sampai 100. Jadi jika teman-teman merasa kurang ya tinggal seperti ini saja, tambah saja jumlah row yang akan dimasukkan di formulanya. Makanya hasilnya sama ya. Oke. Jadi di sini sudah kita buat untuk buku besar pembantu. Memang agak panjang di sisi debit kreditnya. Tapi nanti teman-teman bisa cek saja di deskripsi video. Saya akan masukkan formulanya. Kalaupun tidak, itu ada di komentar, teman. Saya rasa video sudah cukup panjang dan sudah saatnya kita melangkah ke laporan laba rugi untuk video berikutnya. Jadi sisa sedikit, teman-teman ya. Ini sudah pack ke 71. Jadi sudah pack ke 71. Bagi teman-teman yang berminat untuk e-booknya, silahkan cek kolom deskripsi video. Di situ ada link untuk pembelian e-booknya beserta file jadi. Jadi bukan file latihan ini, tapi file jadinya, teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.